dari banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia, dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga, saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini, nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan, asal kamu melantunkan kalimat tasbih. Terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu. Bisa minta tambahan kambing? Ya, sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau, demi Allah, anak pun saya kurbankan. Hasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Kata Ibrahim, usul ya pamit bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang zina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka nggak sopan sekali, nggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat, versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Kita ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain, ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh itu hamba saya menciptakan mereka, dan saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir, kenapa ketika saya usul kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau, oke ya Allah. Setelah itu, terus semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya. Dan yang sedang durhaka
Waman asoni, saya harapkan fa innakal ghafurur rahim, engkau maha pengampun, maha penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu, komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita mengikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang nggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa Qabila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Nabi Nuh adalah Nabi yang pernah Toro Jawa masuk no kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana saja lah. Tapi di status ilmu hakikat semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam pakai nama adrokat sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat, semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman, saya ini di rumah itu nggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena nggak ada kiainya itu. Jadi orang-orang yang nggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang jalan. Jika dulu diantara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau, tapi kalau ada kiai salah komplain. Disuruh jadi menteri nggak mau, kalau ada menteri salah komplain. Disuruh jadi apa nggak mau, kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau, disuruh jadi MC nggak mau, tapi kalau ada orang salah komplain. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul. Jadi kebanyakan nggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawadhu yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial, yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi
mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banil Jan, itu dia janggalnya Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah. Ya, mana kangkang, nah sing rasa sege, bu sing khusnudon, iso wae atine sege. Nah sing ora khusuk iso wae atine khusuk. Wis sakene sing guyon banter sebule atine luka. Jadi coba anggap puraan, itu menyembunyikan hati yang luka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an asfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ya'maluna basira. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa huwa de Allah alladzi kaffa kang menghalangi sapa lagi, kang ngekang sapa lagi. Aydiyahum ing tangan-tangane kufar Quraisy. Angkum sanging sirokat. Ya kados wingi kula nerangaken. Jadi sebetulnya ketika Nabi di Hudaybiyah itu ada orang-orang kafir sing kepengen nikam Kanjeng Nabi dan para sahabat. Makanya Allah mensifati dirinya sing kaffa aydiyahum angkum. Wa aydiyakum lan yo ing tangan-tangan sira kabeh anhum sanging kufari Makkah. Bidat ni Makkah ta ana ing jero kawasan Mekah. Bil Hudaybiyah tegese ing dalam tanah Hudaybiyah. Mimba di an asfaro sanging sawise ento merkolehno sapa Allah, ngentokno sapa Allah kumeng sira kabeh alaihim ing atase kufar Quraisy, alaihim ala kufar Quraisy. Guys, wae kula terangno nggih, Nabi di Hudaybiyah itu bikin perkemahan, apa? Perkemahan. Kemarin jumlahnya berapa? 1.400 ya? Sekitar 1.300 atau aksar no? Ya 1.300 atau 1.400. Nah perkemahan bisa dibayangkan kan 1.300 atau 1.400 di kawasan Mekah. Posisi gak bawa senjata, penduduk Mekah nomor ribuan no? Dan semuanya secara lahir musuhi Kanjeng Nabi. Ya semua secara lahir musuhi Kanjeng Nabi. Kata secara lahir ini penting mangkir. Delalah mereka mau menghabisi Nabi, dikasih Allah rasa takut sehingga tidak jadi membunuh Nabi. Tapi selalu ada orang-orang usil cara mriki nggih premane kafir Quraisy bunyi-bunyi kepen nikam Kanjeng Nabi rono. Barang rono hanya beberapa kelompok kecil iso ditangkap para napa sahabat. Tapi Nabi memutuskan orang 80 ini yang mau bunuh Nabi ditangkap, tapi Nabi memutuskan dimaafkan napa? Nah itu jenis wa aydiyakum anhum, napa wa aydiyakum anhum. Ini adile pangeran. Jadi karena Allah telah menyelamatkan Nabi dari tangan-tangan orang kafir, Allah secara adil juga menyelamatkan orang-orang kafir dari tangan para napa? Sahabat. Ya ku yo rada unik. Padahal jelas mereka ingin bunuh. Nah disebut wa aydiyakum anhum, napa wa aydiyakum anhum. Mimba di an asfarakum alaihim, setelah Nabi diberi Allah kemenangan. Asfaro itu menangno, mengenai darah ini gofar merkoleh no? Gofaro ya asfaru ini maknanya apa? Merkoleh. Berarti kalau asfaro merkoleh no, okay? Nabi ditakdir bisa menangkap mereka. Bahasa Arabnya mimba di an asfarakum alaihim. Fa'inna samanina mongko sakmene wong 80 minhum saking kafar Quraisy niku tofu iku padha ngitari. Corong Jawa ngliteri napa ngliteri sapa samanun utawa sapa samanin biaskarikum ana ing pasukan sira kabeh. Liusibu sapa mekenani utawa sapa menikam sapa samanin mingkum saking sira kabeh. Fa'ukhidu mongko den tangkep sapa samanin. Ya macane ampun fa'ukhidu mongko den tangkep sapa samanin. Wau kafir Quraisy secara umum niku alqa fi qulubihim rubah. Allah bikin mereka takut sehingga tidak berani nikam Kanjeng. Tapi ada 80 orang kafir Quraisy yang iseng mumpung Muhammad di sini apa dipateni. Tapi sama Allah ditakdir mereka ketangkep besok sahabat. Nah wong 80 kan sekarang 80 versus 1.300 ya. Yang 80 nekat ini kan sekarang versus 1.300 atau 1.400. Nah al-aksar. Akhirnya walhasil orang 80 ini ditangkap. Fa'ukhidu, makanya baca apa? Fa'ukhidu, mongko den tangkep sapa samanin. Wa utialan den tekakno sapa bihim samanin ila Rasulillah maring Rasulillah. Fa'afa mongko nyepura sapa nabi azim sanging samanin
wa khalalan nglepas sapa nabi sabilahum ing dalane utawa dalane samane. Dados ora ana agama adil kados Islam. Dados ketika orang-orang kafir sama Allah ditakdir gak bisa nangkap nabi, gak bisa membunuh nabi, sekarang kebalikannya juga sama. 80 orang yang harusnya ingin membunuh nabi tapi ketangkep sama nabi juga dimaafkan. Dan natijanya sama-sama tidak ada korban apa? Natijanya kan sama-sama tidak ada korban. Meskipun konteksnya beda. Ya konteksnya sing wong kafir rasido mateni nabi karena al-qafi qulubi murba karena dibikin apa takut. Sing nabi memaafkan orang samanin bener-bener dari pilihannya nabi. Paham ya, sudah ketangkep tinggal bunuh tapi apa anhum wa khalla sabilahum. Ini sing ditiru kiai Jawa, fakana mengkono apa dzalika mengkono afuhu anhum apa dzalika mengkono afuhu anhum wa takhliyatu sabilihim. Ya, latihan gaya rujuk ya, karena rujuk itu kan sekarang desainnya desain fa'il, dalika kan fa'il no? Kalau kamu rujukkan ke afaan mosok fa'il bentuk fi'il, makanya adatnya kiai kalau mungkin ya dalika apa mengkono afuhu anhum wa takhliyatu sabilihim no? Afuhu anhum wa takhliyatu sabilihim. Tapi dia bukan wajib. Ada di kiai alim sing langsung dalika apa ya bolak-balik, sementing ora salah no? Sementing orang apa salah. Tapi nak latihan gaya domir karena dalika itu fa'il no? Fa'il ya sekarang harus didesain master no? Fa'fa anhum disulap jadi afuhu anhum no? Afuhu anhum. Fakana mengkono padalika mengkono afuhu anhum ku sabab sulhi dadi sebab perdamaian. Begotos doa wong kok apike ngono no? Wong apik dibunuh, apik ditikam, corong Jawa apik diculik. Kan orang 80 ini tofu bi askarikum, mereka ngiteri askari nabi itu sampai menculik, niatnya menculik orang tarung head to head tapi menampok menculik. Walhasil terus ketangkep, itu nunjukno nak sahabat juga siaga no? Siaga. Barang ditangkap nabi ngambil sikap fa'afa anhum wa khalla sabilahu. Terus fakana dzalika sababas sulhi. Berarti saya ini sudah sama-sama natijanya enggak ada pertumbuhan darah. Karena kaffa aidiyahum ankum no? Berarti orang kafir tidak bisa melukai orang Islam, tapi wa aidiakum yo anhum. Berarti sama-sama saling tidak melukai. Lha iku sing ditiru kiai Jawa nah. Musuhan kaya apa mek wong ra cocok tetep kepingine iku sama-sama tidak jadi korban wae. Dadi yo ning Jawa kan ngono, ora ana preman korbane santri, yo ora ana santri korbane preman. Cuma bedane preman iso korban santri, mergo santri defisit. Nganti go tri akeh paham. Dadi premane ora wani no premane. Nah santri ketemu preman tatonan maco ya ora wani padha ae dadi. Sementing natijane padha-padha ora jadi korban. Yang penting kan sama-sama enggak jadi korban. Kok padha-padha kafai jahum angkum wa aidiakum anhum. Dan itu menjadi fakana dari kasababas sulhi. Misalnya no preman sing dipateni santri kan yo dendam. Ono santri sing dipateni preman yo dendam. Barokah saling menjaga diri itu fakana dari kasababas sulhi. Suwakana wa bima ya'malun bima ta'maluna kasira. Berarti biya iklan ya napa bima ya'malun napa wa ta'ilanta bima ta'malun. Kira kita napa ta'malun wa kana wa bima ta'maluna kasira. Biya iklan ya wa ta'ilanta alam yazal mutasifan bidzalik. Nah ini konsisten maksudnya lam yazal mutasifan bidzalik. Jadi kalau ya malun itu ya berarti gini wakana lan ana sapa Allah bimatan apa wae ya malun kang lakoni sapa kufar iku basiron mirsani. Allah tahu rekayasa orang-orang kafir, karena tahu itu Allah bikin keputusan mereka dikasih takut sehingga gak jadi bisa membunuh Kanjeng Nabi. Kalau tak maluna ya Allah pirsa apa yang kalian lakukan para sahabat, karena kum di sini kitabnya para sahabat. Paham ya? Allah pirsa perilakunya para sahabat, mereka orang-orang yang tawakal, mereka orang-orang yang pasrah bi Allah, akhirnya Allah bikin keselamatan. Kalau rujuknya bima tak malu apa? Jadi wakana Allah bima tak maluna ya sabar Rasulillah basiron, salih basiron bitawakulikum apa? Bitawakulikum wa tafwidi amrikum ila rabbikum apa? Akhirnya dibikin selamat. Kalau ya malun kan rujuknya ke kufar no? Ya berarti Allah tahu rekayasa mereka dan Allah punya cara untuk menghentikan mereka. Itu bilya napa watak. Humul ladina kafaru.
Hum utawi kufaru Quraisy niku alladzina kafaru iku wong-wong sing kafir utawa hum utawi mereka sing kepengin menikam kowe utawa hum utawi a'dauka ya pokoke musuh-musuhmu sing ben menghabisi kowe iku pancen alladzina kafaru iku wong-wong kafir. Wasatu lan ngalang-alangi sapa ladina kum ing sira kabeh anil Masjidil Haram saking Masjid Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah ini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang yang saya ini kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, Engkau zat yang begitu penting, Engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, Engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai. Terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang, "Lek apa yang dilek?" Itu gak keren belas. Karena ya sama kan. Misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Sayyid Umar punya bangun terus nang desa diundang pening cilik itu kan gak keren belas. Awal dari keren itu tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Di cara Kiai Sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzun yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sing kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalem bumi. Ahad dan ing wong suci aku kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngetes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngetes gak? Ngetes gak? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngetes gak? Ngetes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi itu. Kalau kita kan tersiksa mergo di duit, rapayu rabi, sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Akmal. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek rasa ngaku kata orang elek. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Terus saya ini kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain.
Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat soal al-badru alaina, asraqal qanub bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang kumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sama mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya kumul. Syarat wali ku kumul. Oh, kumul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu kumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Untuk Habib Soleh Anda harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, bangun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolak al-badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya kan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar.
Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya nggak jelas, pengunjungnya juga nggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue selesai ini. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu gitu, atau apalagi diajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau enggak, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngetes dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab fikih. Makanya dalam kitab fikih saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu bisalah. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, dia berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita ngomong aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa
Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti bahnya tanpa Tuhan, karena zaman era bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminun min ali fir'auna yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminun min ali fir'auna yaktum imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tabiru nabikal yakjuru ka Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kober, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kober ya, maka berarti Musa terlanjur Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaizuddin tidak bisa dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musidik. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawaqinu tuhmatu fiha wa mawaqinu tudamu fiha wa kadzalika al-musara'ah wal lain wal dhulta wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang menunggu apa? Diman. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malas. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah,
Cara bahasa Arab, isak kita, berontak kita sama Allah tidak diistilahkan jalan tapi fafiru ilallah, harus bergegas dulu. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non Muslim minta, Pak, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh Syria bisa tak pakai baju. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sih. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, tinggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu kan cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak sergap. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, disyuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, udah tahun enggak. Minta disyuting dulu sedang mati. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusyidid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksi fafiru. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Daftar saja bisa gini gitu. Jadi kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 35. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat?
Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Diper sambil pilotin apa sholat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis ini saling bantah kok protes kok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu benar. Kalau anaknya menek meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh, jelas pinter coba iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah kebilas. Coba, malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitop, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kayak sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah. Yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak pernah diskon untuk sopan sama saya. Kamu yang kena kita baru sopan sama anak-anak ada. Dan ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada kamu naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada titip saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun dari sana. Filosofinya apa begini? Anak kecil 1 udah kena ditop, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi ingin tak Hasan membentak, tuh ono bayi sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid atau khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Misal ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dok. Wah orangnya orang khutbah rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang.
Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu lagi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis bersama. Kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ini?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Syawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milik zaman, sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit. Terus kalau ngombe selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya dengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, muji musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Ghusbah atau Ghusbah itu mengajar, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan, itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang nanti masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepanjang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau muji musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, biasa kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib itu kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balan jumlah apa? Akobah, terus 11
12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i di safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu kalau Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh, karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu, dan itu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begitu. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum tak. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya agak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamaah zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Jadi orang itu enak aja protes. Nggak perlu didengar. Nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamaah kan berdasar berstatus musafir. Ternyata selama bulan ditelepon istrinya. Tidak jadi, dia kadang sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi benar. Ketika ada jaga itu berdasar males atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensi. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu jadi 1 meja itu dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal.
Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau banyak menghayalkan gini, suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu bukan jamak, bukan nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi, misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa nggak puasa. Karena begini, misalnya dia orang, contohnya orang Arab ya. Orang Arab, jangan orang. Dan contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa dulu? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari status puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barat nih saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi teori ada khayal. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah menghayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah apa? Nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh nggak? Lo mau kamu tidak bilang, oh nggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya nggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar. Beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami apa lintasan apa waktu. Mulai dulu itu sudah dibicara. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak, misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka, terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Mungkin akan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam artinya jam 20. Kan enak ya. Baru warek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ini cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampai tahu kok sudah repot-repot mau tinggal dulu buat sinetron kok buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khotul istiwa itu nyata, fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awajiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa.
Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak ajaran pembobong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 ini 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam ini? 12 sama 12 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mungkin lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat, juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Sehingga bumi mulai malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu semua. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu suratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu lebih bebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus samsi, ada wurubus samsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, gak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andaikan didur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau didur pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat nggak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang 1/4. Ya bumi yang sewaktu itu hanya 1/4. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya 1/4 bumi. Nanti yang malam ya hanya 1/4 bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana?
Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam al-Islami, lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang nggak pernah kalah. Dia itu terkenal nggak pernah kalah, tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia nggak bisa, nggak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan tertitik yang. Suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemaling. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus tanya, suka tak bilang nih, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mantel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata anda nanti ketemu di titik sama kamu gini bilang. Nah, pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, kalau kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih bisa kiblat.